Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah Masjid Al-Fauzin yang sama-sama dimuliakan dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada waktu-waktu emas bulan suci Ramadan, waktu yang mendatangkan debaran jantung kita, karena bisa jadi malam ini malam Lailatul Qadar, karena malam ini adalah malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, tepatnya malam ke-21. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan sedikit kita mengupas semangat kita untuk menguatkan azam kita lebih lagi dalam rangka meraih kemuliaan, kesucian, keberkahan bulan suci Ramadan secara umum dan Lailatul Qadar secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah meraih keberkahan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Wa huwa syahrun mubarakun. Dan dia adalah bulan yang diberkahi Allah Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Apa makna diberkahi? Diberkahi artinya dicucurkan barokah, diberikan berkah. Apa itu berkah? Al-barakatu hiya ziyadah. Berkah itu artinya tambahan, tambahan kebaikan, tambahan kemuliaan, tambahan pahala, tambahan hal-hal yang positif yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dijanjikan tambahan-tambahan kebaikan itu. Pertanyaannya mungkin kita bertanya, kenapa kita perlu tambahan? Bukankah dengan kemuliaan Ramadan, kesucian Ramadan, keberkahan Ramadan sudah cukup? Kenapa mesti ditambah-tambah lagi? Jawabannya banyak dari segala macam sisi. Tapi dari satu sisi yang kita sebutkan dalam kesempatan singkat ini adalah setiap kita, setiap hamba Allah Taala yang beriman kepadanya, pastilah menginginkan kehidupan yang berbahagia di negeri akhirat nanti, yaitu kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ringannya, kita semua ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, surga itu isinya kenikmatan semua. Tidak ada sakit, tidak ada letih, tidak ada ngantuk, tidak ada lapar, yang ada kenikmatan semua. Full kenikmatan dan kebaikan. Bukan hanya full kenikmatan dan kebaikan, tetapi surga itu adalah khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Apa makna kekal selama-lamanya? Ya tidak ada yang bisa menghitung berapa lama itu, karena kekal selama-lamanya sudah. Kalau kita sebut angka berarti bukan kekal. Kalau kita sebut angka berarti bukan selama-lamanya. Kalau disebut selama-lamanya berarti tidak terhitung. Kita mendapatkan kenikmatan, kebaikan, surga tidak terhitung. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau kita di dunia ini menginginkan sesuatu yang nikmat, yang kita cita-citakan,
maka kita harus bersabar untuk mendapatkannya. Umpama orang yang sedang berpuasa, maka ketika orang yang berpuasa sampai kurang lebih jam 5 sore, maka cita-citanya adalah buka puasa yang enak. Apa yang enak? Macam-macam. Ada yang pakai gorengan, katanya gorengan masih menempati klasemen pertama. Ada yang es campur dan segala macam. Tapi apakah langsung bisa dieksekusi? Ya belum, baru jam 5. Itulah dunia. Ada aturan-aturan dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dilanggar. Tapi kata Nabi SAW, nanti di surga apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu ahlul jannah langsung ada. Orang yang senang buah pisang, di sana terpikir mau pisang enak kali ya, langsung ada. Pisangnya bukan pisang Al-Fauzi, bukan pisang made in Depok, tapi pisang surga. Apalagi macam-macam, semua terpikir langsung ada. Dan itu kita tidak akan merasa sakit, tidak akan merasa capek, pokoknya enak saja juga. Begitu yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Pertanyaan berikutnya, untuk mendapatkan kenikmatan, kebaikan, kelezatan, kemuliaan yang tidak habis-habisnya itu, yang tidak terhitung itu, khalidina fiha, apakah bisa kita raih persiapannya di dunia yang ukurannya itu sangat-sangat pendek? Ukurannya apa? Ukurannya kehidupan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berapa sih umurnya? Ada yang umur 80 tahun, ada tapi bisa dihitung. 90 tahun, lebih lagi, paling bisa dihitung lagi. Usia kita, usia umat Nabi Muhammad SAW adalah usia beliau 60 tahun, 65, 70, 80 sudah banyak bonus. Nah, kita katakan 80 saja. Umat manusia ini rata-rata usianya 80 tahun, katakan demikian. Baik, sekarang kita lihat apa yang bisa kita perbuat untuk bekal selama hidup 80 tahun. Kita persiapkan bekal apa yang pantas membuat kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan di surga yang selama-lamanya. 80 tahun itu bukan selama-lamanya, masih bisa dihitung. Dikalikan 100, 8.000 tahun masih bisa dihitung. Dikalikan 1.000, 80.000 masih bisa dihitung. Dikalikan 1.000.000, 80 juta masih bisa dihitung. Meskipun nggak mungkin orang usianya 80 juta tahun, tapi masih terhitung. Sekarang mau masuk surga yang isinya nikmat selama-lamanya tidak terhitung, persiapan apa yang bisa tercover 80 tahun? Sholat bisa kita mengcover. Berapa kali kita sholat sehari? Berapa kali kita sholat selama 80 tahun? Oh, masih ada puasa Ramadan. Berapa kali kita puasa Ramadan? Setahun itu ya 29 atau 30 hari itu puasa Ramadan, gak ada lagi. Hanya bulan Ramadan. 80 tahun ya kali 80 ya segitu angkanya sudah. Apalagi haji. Berapa kali? 1 kali seumur hidup rukun Islam. Kalau ada orang yang 2 kali haji, ya itu temannya Haji Muhyiddin, haji 2 kali. Dia 3 kali, ngantri sekarang 25 tahun, 20 tahun. Apalagi zakat sedekah berapa? Kadang-kadang zakat fitrah ditentukan 45.000 aja, protesnya panjang. Oh ini 45.000 sih, soalnya cuma 30.000. Kenapa? Panjang. Nah yang kayak beginian mau masuk surga nikmat selama-lamanya, ya tentu malulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak mau masuk kepada selain surga. Di hari akhirat nanti kalau nggak masuk surga ya berarti masuk neraka, karena ini 2 kapling. Kalau di Depok banyak kaplingnya. Ada Sona, ada Kahyangan, ada macam-macam kapling. Dari sini ya pindah sana, nggak sana pindah sini bisa. Tapi kalau di negeri akhiratnya cuma 2. Kalau nggak surga, nauzubillah kita neraka. Jadi kalau kita ingin masuk surga, terus amalnya cuma segitu,
rasa-rasanya seperti menghayal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, jangan terlalu merendahkan kehidupan kalian. Aku kasih kalian berkah, aku kasih kalian ziyadah, tambahan. Maksudnya apa? Usia boleh 80 tahun, tapi nilainya di sisi Allah bisa menjadi 800 tahun. Nilainya bisa menjadi di sisi Allah seperti 8 juta tahun. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 8 miliar tahun. Padahal usianya cuma 80 tahun, bahkan mungkin kurang. Kok bisa begitu? Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Taala. Di luar bulan Ramadan saja, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberkahi, ummatun mubarakah. Ditambah lagi bulan Ramadan, syahrul mubarak, tambah lagi itu keberkahannya. Maksudnya nggak paham saya. Begini, contoh orang sholat isya sendirian, rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan. Apakah sholat isyanya sah? Sah, sholat isya. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma 1. Tapi ketika barusan kita kerjakan sholat isya berjamaah, maka nilainya berapa, Bu? Berapa, Pak? 27. Padahal sama, rukunnya sama, syaratnya sama. Ini yang disebut dengan apa? Mubarakah, berkah. Baru satu kali sholat isya, sholat subuh, tambahannya, tambahannya. Ini kalau kita sholat di Al-Fauzin. Kalau kita sholat di Masjidil Haram Mekah, apakah segitu? Enggak, berlipat-lipat lagi. Kata Nabi SAW, satu kali sholat di Masjidil Haram nilainya lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Masjid Al-Fauzin dan masjid yang lain. Di sini Bapak Ibu ada yang pernah menghitung sudah berapa ratus ribu kali sholat di Masjid Al-Fauzin? Kerajinan gitu. Tapi saya rasa belum ada lah, ya. Belum ada ratusan ribu sholat sih, belum ada. Tapi satu kali ibu bapak sholat di Masjidil Haram itu di sisi Allah nilainya lebih baik dari 100.000 kali. Satu kali sholat, 2 kali sholat, 3 kali sholat, 5 kali sholat. Ibu umroh di Mekah 4 hari, 4 kali 5. Hitung sendiri sudah berapa juta ratus kali. Inilah yang disebut dengan mubarak, berkah. Itu di luar bulan Ramadan. Nah sekarang bulan Ramadan, kata Nabi SAW, man i'tamara fi Ramadan faka'annahu hajja ma'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berumrah di bulan Ramadan seolah-olah dia melaksanakan ibadah haji bersamaku. Siapa yang nggak mau haji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi inilah yang disebut dengan berkah. Usia kita cuma pendek, tapi keberkahan itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi, mungkin malam ini wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi bisa jadi, karena Nabi SAW mengatakannya. Ya, ada satu malam nanti di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil, ibadah yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan, ketaatan yang dilakukan, seorang hamba beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilainya bukan 1 tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang usianya sampai 1000 bulan? Wallah, 83 tahun 1000 bulan. Kita nggak tahu. Tetapi bisa dilakukan, bisa didapatkan, bisa diraih bagi orang yang pas beramal soleh, taat, sholat, Al-Quran, nolong orang, mendoakan orang, dan segala macam amal soleh yang lainnya, seperti dia melakukannya selama 1000 bulan, bahkan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Inilah yang disebut dengan syahrul mubarakun, bulan yang dijanjikan dicucurkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, malam ini seolah-olah insyaallah kita ini bukan berumur
40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang ada sekarang, tapi lebih dari itu. Bahkan mudah-mudahan lebihnya tadi itu dalam rangka kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada janji syahrul mubarakun, bulan yang diberkahi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan semangat terus. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, semakin kita tingkatkan itu. Kata Nabi SAW, taharraw. Semangat, cari itu kemuliaan, dapatkan itu, raih itu sungguh-sungguh. Yang lain singkirkan itu sementara, nggak lama, cuma 10 hari, 10 malam. Sementara dari sekian ratus malam yang Allah sediakan ini, cari taharraw, supaya nilai umur kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendek nilainya, angkanya maksud kami, tetapi bobotnya, kualitasnya jauh lebih banyak, jauh lebih panjang, jauh lebih dalam dan luas dalam nilai kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keberkahan itu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa ila alihi wasallam. Aku berdoa astaghfirullah wa lakum. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.